Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian marilah kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang penyesalan setelah mati. Semoga pemirsa semua tidak ada yang mengalami penyesalan setelah mati. Sesungguhnya penyesalan orang yang sudah mati itu banyak. Tapi saya batasi dalam pembahasan ini hanya 5 poin saja. Yang pertama, orang mati itu menyesal karena selama di dunia dia tidak pernah mau bersedekah. Maka selagi masih ada kesempatan untuk bersedekah di dunia, segeralah bersedekah. Jangan sampai seperti apa yang dikatakan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 yang berbunyi, Laula akhartani ila ajalin karib fa'asaddaqa wa kum minas salihin. Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Ya Allah, jika engkau tambah umurku, tapi umur tidak bisa ditambah, karena umur bukan isi ulang. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah sampai, maka tidak dapat ditunda walau sesaat, dan juga tidak dapat dimajukan walaupun sesaat. Para pemirsa sekalian, kemudian yang kedua, orang mati itu menyesal disebabkan waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kami mau mendengar, andai kami mau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka syair. Ada neraka jahanam, ada neraka syakar, dan ada satu khusus neraka yang namanya neraka syair, yaitu neraka yang ditempati oleh orang-orang yang tidak mau mendengarkan pengajian. Wa qalu law kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, andai kami mau berpikir, maka tak mungkin kami masuk ke dalam neraka syair. Mengapa? Karena mereka masih berkutat dengan narkoba, masih berkutat dengan perbuatan zina, dan masih berkutat dengan perbuatan maksiat lainnya. Maka gunakanlah telingamu. Adapun bagi kawan-kawan kita yang belum menggunakan telinganya, maka ajaklah dia menggunakan telinganya. Kirimlah kepada mereka video-video yang hak, bukan yang hoak. Kita tebarkan kasih sayang, bukan menebarkan kebencian. Menebarkan rahmatan lil alamin, bukan menebarkan laknat, caci maki, dan sumpah serapah. Karena itulah yang akan membuat kita masuk ke dalam surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kemudian yang ketiga, siapa itu orang yang menyesal setelah mati? Yaitu mereka yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU, sementara suara azan masuk sayup-sayup ke celah jendela. Hayya 'ala shalah. Lalu meneteslah air matanya. Mengapa? Karena dulu waktu sehat, ketika berkumandang azan, dia cuek. Dia tidak menghiraukan.
bahkan mengejek-ngejek orang yang solat. Hayya 'ala shalah. Apa dia kata? Kamu aja duluan. Padahal mestinya dia katakan la haula wala quwata illa billah. Dulu dia bisa mengatakan seperti itu karena masih sehat, segar bugar dan berotot tegap. Tapi akhirnya ada masanya dia pun akan seperti bunga yang layu kemudian mati. Tapi kalau engkau senantiasa membawa kakimu melangkah ke masjid, akan kami tulis langkah-langkah tapak kaki itu. Langkah pertama mengangkat derajat. Langkah kedua menghapuskan dosa. Langkah yang ketiga menghapuskan dosa. Langkah yang keempat mengangkat derajat. Jadi Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Salatul jami'i tajidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqi 25 darajatan. Fa inna ahadukum idza tawadda'a fa ahsana wa atal masjida la yuridu illa salata lam yakhatu khatwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan wa hatta anhu khati'atan hatta yadkhulal masjida wa idza dakhalal masjida kana fi salatin ma kanat tahbisuhu wa tusalli yakni alaihi malaikatu ma dama fi majlisihi alladhi yusalli fihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yuhdis bihi. Kata beliau, solat berjamaah lebih utama dari solatnya sendirian di rumah atau di pasarnya sebanyak 25 derajat. Jikalau salah seorang dari kalian berwudu lalu membaguskan daripada wudunya, kemudian ia mendatangi masjid dengan tidak ada tujuan lain kecuali solat, maka tidak ada langkah yang dilakukannya kecuali Allah akan mengangkatnya 1 derajat dan menghapus darinya 1 kesalahan hingga dia memasuki masjid. Dan jika dia telah memasuki masjid, maka dia akan dihitung dalam keadaan solat selagi solat masih menahannya. Dan para malaikat akan mendoakannya selama dia masih berada di tempat duduknya yang ia gunakan untuk solat. Ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, rahmatilah dia selama dia juga belum berhadas. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para pemirsa sekalian, ternyata ada orang-orang yang menyesal di akhirat. Kenapa? Karena berkali-kali teriakan Allahu Akbar memanggil, tapi dia tidak mau datang. Panggilan Allahu Akbar terus berkumandang, dia tetap saja tidak mau datang ke masjid. Malah yang disalahkan adalah imamnya. Kamu kenapa enggak mau ke masjid? Imamnya terlalu slow. Itu dia kata. Ternyata dia hanya mencari-cari alasan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satu di antaranya adalah warajulun kalbuhu mu'allakun fil masajidi. Laki-laki yang hatinya bergantung di masjid. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mati itu tidak bisa diminta. Mati itu tidak bisa diregois. Berapa banyak orang yang sengaja mau mati tapi tidak mau mati. Mati jangan kau minta, tapi sampai masanya biarlah kau mati karena kehendak Allah dan mati dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang mendapatkan itu,
Yang mendapatkan itu adalah orang yang menyambut seruannya azan. Selesai itu ia pun mengerjakan salat qabliyah. Setelah itu ia pun salat berjamaah. Setelah itu ia pun berdoa dengan mengaminkan doa imam. Aminkanlah doa imam, karena ada pada satu titik tertentu permohonan kita semua sama. Doa apa? Doa yang sama. Setiap orang, baik yang kaya maupun yang miskin, pengusaha atau rakyat jelata, pasti ingin mendapatkannya. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan birizki wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi saqaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan dalam agama, keselamatan tubuh, bertambah ilmu, keberkahan di dalam rezeki, taubat sebelum mati, rahmat ketika mati dan ampunan sesudah mati. Ya Allah, ringankanlah kami ketika menghadapi sakaratul maut. Selamat dari api neraka dan mendapatkan maaf ampunan ketika perhitungan amal. Itu yang tentunya pasti kita harapkan. Kemudian yang keempat, siapa yang menyesal setelah mati? Yang menyesal setelah mati adalah ketika di akhirat nanti la yadkhulul jannah. Siapa dia? Orang yang memutus tali silaturahim. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya Nabi SAW menyampaikan kepadanya. Beliau bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ahmad. Alhamdulillah, jika kita selalu menyambung tali silaturahim. Ada orang yang rumahnya jauh tapi tetap istiqamah ke masjid. Diceritakan di Mesir itu, di tepi-tepi dinding masjid itu disediakan kursi untuk orang-orang yang sudah tua, yang dia dibawa oleh anaknya dengan kursi roda. Lalu nantinya didudukkan di kursi roda itu. Mereka mesti dibawa untuk bersilaturahim. Jadi sebelum sholat mereka bersalaman. Istilah kata, apa kabar Pak? Sehat? Bagaimana sekarang keadaannya? Ia pun menjawab, alhamdulillah. Anak-anaknya sehat Pak. Sehat alhamdulillah. Istrinya sehat Pak. Sehat alhamdulillah. Itu adalah menyambung daripada tali silaturahim. Tapi sekarang ada juga orang yang tidak lagi ada sambung silaturahim. Sabtu, Ahad, libur, tidak masuk kantor, tapi tidak ketemu orang. Dari mulai malam Sabtu sampai hari Ahad sore, dia hanya di depan komputer atau laptop. Tidak ketemu orang. Sunyi di tengah keramaian. Maka sambunglah tali silaturahim. Karena bersilaturahim banyak memiliki keutamaan. Di antaranya adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarahu an yubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasir rahimah. Siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir, apa yang disesali manusia ketika ia telah mati?
Yang disesalinya adalah karena dia tidak pernah berdakwah. Hidup pernah, kaya pernah, berkuasa pernah, tapi berdakwah tidak pernah. Dakwah itu kan dikatakan ceramah ya Pak, bukan. Inilah yang perlu diluruskan. Ada orang yang memahami bahwa dakwah itu hanya ceramah. Bukan. Seorang gubernur enggak perlu ceramah. Kenapa? Karena sudah ada para ustadz yang ceramah. Tapi seorang gubernur itu dakwahnya apa? Dakwahnya adalah membangun lokal-lokal baru untuk anak-anak usia sekolah. Ketika ada kekuasaan yang Allah titipkan di tangannya, maka dibangunlah lokal-lokal baru sehingga jumlah tamatan sekolah bertambah. Yang tadinya tidak bisa sekolah karena tidak ada lokal, sekarang jadi bisa bersekolah. Itulah contoh dakwah dengan kekuasaan. Oleh sebab itu, maka berdakwalah. Kalau saya kebetulan berdakwahnya cuma bisa berceramah dengan lisan dan melewati tulisan. Contoh lain, bagi saudara yang adalah anggota kepolisian atau tentara, berdakwahnya itu enggak usah ceramah. Saudara cukup memakai seragam lalu datanglah ke masjid. Anak-anak muda pun jadi termotivasi. Tentu yang ngomong, bro, lihat tuh Pak Polisi ajak ke masjid, masa kita enggak ke masjid? Nah, itulah dakwah dengan perbuatan. Lisanul hal abasahum min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih menyentuh, lebih sampai ke hati daripada ucapan. Saya adalah orang yang lemah, hamba Allah yang dhaif, yang hanya bisa ceramah dan khutbah. Tapi ada orang yang bisa berceramah dengan kekuasaannya. Lalu kita yang tidak punya kekuasaan bagaimana? Pilihlah orang yang punya bakat politik untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Kalau kau sanggup menolong agama Allah dengan kekuasaan, maka genggamlah kekuasaan itu di tanganmu. Tapi kalau kau tidak sanggup, maka pilihlah pemimpin yang dapat memperjuangkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah 5 poin yang bisa saya sampaikan. Jagalah selalu yang 5 ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Salah dan hilaf mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.